Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, Tanyun memikirkan Gongsun Ruoxi yang mengucapkan selamat tinggal padanya. Saat itu Gongsun Ruoxi tiba-tiba berjinjit dan mencium bibir Tanyun. Gongsun Ruoxi menatap Tanyun dengan penuh kasih sayang dan berkata sambil menangis, "Aku Gongsun Ruoxi akan mencintaimu selamanya. Jika kamu tidak menikah denganku di masa depan, maka aku akan mati sendirian." Tanyun yang sedang duduk bersila tiba-tiba berdiri. Matanya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Lalu dia berkata, "Keluarga Murong beraninya mengancamku dengan nyawa Ruoxi. Aku harus menghancurkan mereka." Tanyun benar-benar marah saat ini. Dalam hati Tanyun, dia memang memiliki perasaan untuk Gongsun Ruoxi, tetapi dia tahu itu bukan cinta. Di dalam hatinya, Gongsun Ruoxi adalah sahabatnya. Tanyun pasti tidak akan tinggal diam. Terlebih lagi, ketika dia masih menjadi murid gerbang dalam, Gongsun Ruoxi selalu diam-diam jatuh cinta padanya. Setelah gerbang pagoda dibuka, Tanyun terbang keluar dengan wajah pucat. Dia menatap Toba Yingying dan berkata dengan tajam, "Kecuali kakek dan paman kakek, panggil seluruh orang kuat untuk pergi ke lapangan berjasa." Toba Yingying berkata, "Tuan, kepala keluarga Feng dan tetua agung keluarga Feng sedang ingin menerobos ke alam eklosion. Apakah kamu ingin memanggil mereka berdua?" Tanyun berkata, "Jangan ganggu mereka." Kemudian Toba Yingying terbang ke udara. Tanyun berkata, "Keratua, Moer, Dato, dan para Raja Monster, kalian ikutlah denganku." 11 monster terbang keluar dari pagoda suci dan muncul di depan Tanyun. Sekarang kera iblis samar-samar merasakan penghalang periode pertumbuhan tingkat ke-10. Meskipun dia belum dipromosikan ke periode pertumbuhan, tetapi kekuatannya 30% lebih kuat dari sebelumnya. Singa, naga emas, dan moer baru saja dipromosikan ke periode awal tingkat 10. Raja beruang naga, Raja kelabang haus darah, dan Raja elang ungu penghancur jiwa, mereka baru saja dipromosikan ke periode kesengsaraan tingkat 9. Raja singa dingin, Raja burung merah, Raja harimau buaya naga, dan Raja serigala iblis api emas sekarang berada di periode dewasa tingkat ke-9. Raja naga banjir sekarang berada di periode pertumbuhan tingkat ke-9. 1 jam kemudian di lapangan berjasa, sekarang ada total 170 orang di alam janin. Di antara mereka, Shen Shuzhen, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Song Huixin, Shen Shubing, dan Tanyun di alam janin tingkat ke-8. Toba Yingying, Nanggong Yukin, dan Tesianer, Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Zian, dan Nanggong Ruxui sekarang berada di alam janin tingkat ke-7. Sisanya berada di alam janin tingkat pertama hingga tingkat ke-6. Tanyun mengeluarkan pagoda suci dan berkata, "Semuanya masuklah. Dan 3 hari kemudian, aku akan membawa kalian untuk menghancurkan keluarga Murong." Semua orang berkata, "Bawahan mematuhi perintah." Setelah 11 monster dan orang-orang kuat menerima perintah, mereka memasuki pagoda suci. Tetapi hanya Tanyun dan beberapa gadis yang tidak masuk. Song Wuxia berkata dengan cemas, "Tanyun, apa yang terjadi? Mengapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk menyerang keluarga Murong?" Song Wuxia memikirkan gurunya, yaitu Murong Sisi. Tanyun berkata, "Xiao, keluarga Murong mengancamku dengan nyawa Ruoxi dan memintaku pergi ke sana sendirian. Demi kamu, aku berpikir akan memaafkan keluarga Murong karena telah mengirim mata-mata. Tetapi mereka seharusnya tidak pernah mengancamku dengan nyawa sahabatku. Mereka bermain api dan membakar diri." Mendengarkan hal itu, Song Wuxia menggelengkan kepalanya dan berkata,
Tanyun, dengarkan aku. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan guruku. Aku percaya bahwa guruku adalah orang yang jujur dan baik hati. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu, apalagi pada senior Gongsun. Tanyun menggertakkan giginya dan berkata, Xiao, aku berjanji jika masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, aku bisa menyelamatkannya. Jika ada hubungannya dengan dia, jangan memohon lagi. Aku pasti akan menghabisi dia. Song Wuxiao mengangguk setelah terdiam beberapa saat. Shen Subing berkata, Tanyun, Roxy adalah gadis yang baik. Apakah kamu menyukainya? Tanyun berkata dengan jujur, bahkan jika aku tidak menyukainya, dia dan aku adalah teman dekat ketika masih menjadi murid. Selain itu, keluarga Murong telah merencanakan untuk menyerang sekte suci Huangfu. Bagaimanapun, keluarga Murong harus dihancurkan. Setelah Tanyun selesai berbicara, beberapa gadis memasuki pagoda suci. Setelah Tanyun memotong seberkas rambut hitam dari kera iblis, dia menyamar sebagai seorang pria dengan alis panjang dan janggut. Kemudian, wajah dan kulit yang tampan mulai menua, seolah-olah dia telah menjadi orang tua yang berusia 60 tahun. Alasan dia melakukan hal ini secara alami untuk mencegah keluarga Murong mengenalinya. Setelah Tanyun menyelamatkan Gongsun Roxy, dia pasti akan menghancurkan keluarga Murong. Tanyun menyimpan pagoda suci. Dia pergi melalui formasi teleportasi menuju ke alam rahasia abadi, lalu terbang menuju ke lembah yang berjarak 80 juta mil. Keesokan harinya, di sebuah lembah yang dipenuhi bunga, ada sebuah gua. Di dalam gua, ada seorang gadis cantik yang sedang terbaring di tanah. Gadis itu tidak lain adalah Gongsun Roxy. 2 hari yang lalu, Murong Ningkang memanfaatkan kelengan Gongsun Roxy dan melemparkan bubuk obat padanya. Gongsun Roxy yang telah memasuki alam janin tingkat ketiga tidak bisa mengantisipasi. Gongsun Roxy sadar, tetapi dia tidak bisa bergerak, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka matanya. Selain Gongsun Roxy, ada 123 tetua dari keluarga Murong. Di depan para tetua, ada 4 orang. Orang pertama adalah Murong Ningkang, berada di alam janin tingkat ke-7. Orang kedua adalah ayahnya, yaitu Murong Gudao. Orang ketiga adalah kakek Murong Ningkang, yaitu Murong Kan. Orang keempat adalah Murong Seng, leluhur dari Murong Ningkang. Murong Gudao, Murong Kan, dan Murong Seng semuanya di alam eklosion tingkat ketiga. Murong Seng adalah yang terkuat. Dia sebanding dengan orang di alam eklosion tingkat ke-6 biasa. Yang kedua adalah Murong Gudao, yang memiliki kekuatan sebanding dengan alam eklosion tingkat ke-5. Yang terlemah adalah Murong Kan, yang memiliki kemampuan setara dengan alam eklosion tingkat ke-4. Di mata mereka bertiga, jika Tanyun datang bersama orang-orang sekte suci Huangfu dan mereka kalah, mereka masih percaya bisa melarikan diri. Jika Tanyun datang sendirian, Tanyun pasti akan mati. Gongsun Roxy yang berbaring di tanah meneteskan air mata. Dalam 2 hari terakhir, dia mendengar tentang ide tercela dan tidak tahu malu dari keluarga Murong untuk mengambil nyawa Tanyun dan juga dirinya. Gongsun Roxy bergumam, Tanyun, tolong jangan datang. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu dalam bahaya karena aku. Murong Kang berkata, Gudao, apakah menurutmu Tanyun ini akan datang? Murong Gudao berkata, ayah jangan khawatir. Dengan karakter Tanyun yang menekankan cinta dan kebenaran, dia pasti akan datang. Setelah Murong Gudao selesai berbicara, dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Lalu dia berkata lagi, seseorang ada di sini. Ketika Murong Kan dan Murong Seng mendengarkan kata-kata itu, mereka melepaskan kesadaran spiritual mereka dan menemukan bahwa seorang lelaki tua berjanggut berusia sekitar 60 tahun, berjarak 50 juta mil jauhnya. Lelaki tua itu berkata, lembah ini memiliki begitu banyak bunga. Orang tua ini berharap ada ramuan yang aku butuhkan. Aku mendengar bahwa sekte suci Huangfu sedang berkuasa sekarang ini. Mereka telah menghancurkan istana jiwa ilahi dan sekte abadi, lalu menyatukan pegunungan hukuman surgawi.
Jika lelaki tua ini tidak dapat menemukan ramuan yang aku butuhkan, sepertinya aku harus meminta bantuan pada sekte suci Huangfu. Kemudian, di bawah pengawasan kesadaran spiritual Murongkan, Murongseng, dan Muronggudao, lelaki tua itu mencari-cari ramuan. Murongkan berkata, ternyata seorang kultivator bebas yang mencari ramuan. Sangat konyol jika dia mengatakan sekte suci Huangfu berkuasa di pegunungan hukuman surgawi ini. Tidak akan lama lagi, pegunungan hukuman surgawi menjadi milik keluarga Murong kembali. Muronggudao memandang Murongkan, lalu dia berkata, "Ayah, dia adalah seorang kultivator bebas, tetapi dia di alam janin tingkat ke-8. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, orang tua itu dikaruniai bakat luar biasa. Kedua, lelaki tua ini sama sekali bukan kultivator bebas. Dia mungkin anggota sekte suci Huangfu. Mungkin Tanyun mengirimnya untuk menyelidiki keadaan. Mari kita menunggu dan melihat apa yang terjadi." Pada saat yang sama, Tanyun yang berpura-pura menjadi orang tua berusia 60-an. Dia masih mencari ramuan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dalam perjalanan, Tanyun berkata kepada semua orang yang ada di dalam pagoda suci, "Baru saja aku merasakan bahwa 3 helai kesadaran spiritual menyelimuti diriku. Kesadaran spiritual yang pertama, aku pikir orang itu di alam eklusion tingkat ke-6, atau seseorang yang memiliki kemampuan untuk melompati tantangan hingga alam eklusion tingkat ke-6. Kesadaran spiritual yang kedua sedikit lebih lemah, seharusnya di alam eklusion tingkat ke-5. Yang terakhir bisa aku rasakan di alam eklusion tingkat ke-4. Orang di alam eklusion tingkat ke-4 ke atas, mereka akan pergi ke Sungnan Xiangshan atau istana tidak terbatas. Oleh karena itu, aku mengira mereka bertiga pasti bukan dari Sungnan Xiangshan. Jika tidak, mereka bertiga tidak akan muncul di keluarga Murong. Karena mereka berada di keluarga Murong, itu berarti mereka bertiga di alam eklusion tingkat ketiga dan memiliki kekuatan untuk melompati tantangan. Ingat, tanpa perintahku, tidak ada yang diizinkan untuk melepaskan kesadaran spiritual, apalagi berbicara. Kalian dapat berkomunikasi denganku melalui transmisi suara. Kemudian, Tanyun membawa cangkul di tangan kanannya dan menghabiskan 3 jam mencari ramuan. Saat ini, masih ada 8 jam tersisa sebelum batas waktu 3 hari yang telah ditentukan oleh Muronggudao. Tanyun berkata, lelaki tua ini telah melakukan perjalanan selama 1 tahun dari dinasti Nanggong untuk mencapai lembah ini. Tanyun menghela nafas dan dia melepaskan kesadaran spiritualnya. Tanyun memejamkan mata. Dengan kemampuannya, dia bisa melihat di mana ada sesuatu yang tidak biasa. Dia menemukan bahwa di tebing jauh di dalam lembah, seseorang telah membuat formasi ilusi yang menyelimuti sebuah gua. Tanyun menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menembus ke dalam gua. Dia melihat formasi di pintu masuk gua. Tanyun bergumam, ada 318 gua di seluruh lembah bunga ini. Agaknya ada orang yang sering berlatih di sini. Hanya ada 1 gua yang diselimuti formasi ilusi. Apakah 3 orang kuat itu berada di dalamnya? Aku juga tidak tahu apakah Ruoxi ada di dalam atau tidak. Setelah memikirkannya, Tanyun tiba-tiba tampak gembira. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku menemukannya." Lelaki tua ini akhirnya menemukan ramuan. Tanyun tersenyum penuh semangat. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju tebing. Pada saat yang sama, Tanyun juga melepaskan kekuatan domain angin. Tiba-tiba, kekuatan domain angin berputar di sekelilingnya. Tanyun tampaknya terbang dengan sekuat tenaga, tetapi pada kenyataannya, kecepatan terbangnya 30% lebih lambat dari aslinya. Tujuan dari tindakan Tanyun adalah untuk membiarkan orang kuat dari keluarga Murong yang berada di alam eklusion berpikir bahwa Tanyun lemah jika dilihat dari kecepatan terbangnya. Pada saat ini, semua orang di gua mendengar suara Tanyun yang sedang mencangkul. Di dalam gua, Wu Qingsong yang merupakan tetua agung maju selangkah. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Muronggudao dan berkata,
Kepala, apakah kamu ingin menghabisi orang ini? Muronggudo mengangguk dan berkata, habisi dia. Wu Kingsong terbang keluar dari gua. Tanyun yang sedang memegang cangkul tiba-tiba berteriak ketakutan. Tanyun buru-buru berdiri di udara, membungkuk dalam-dalam kepada Wu Kingsong. Lalu dia berkata dengan panik, "Senior, tenanglah. Junior ini tidak tahu bahwa kamu sedang berkultivasi di sini." Tanyun menggigil dan ingin berbalik. Wu Kingsong berkata, "Kamu semut, kamu mengganggu tetua agung ini." Wu Kingsong melintas dan melesatkan pedangnya ke arah punggung Tanyun. Tanyun berkata, "Senior, maafkan aku." Tanyun tampaknya seperti tidak bisa mengelak. Lengan kanannya tertusuk oleh pedang Wu Kingsong. Segera darah mengalir keluar. Dengan kecepatan Tanyun yang sebenarnya, dia bisa dengan mudah menghindar dan kemudian menghabisi Wu Kingsong. Tetapi dia tahu dia tidak bisa melakukan itu. Kalau tidak, dia akan ketahuan. Tanyun bergumam, "Orang tua, jika bukan karena Ruoxi ada di dalam gua, aku pasti sudah menghabisimu." Setelah terbang 100 kaki, Tanyun berbalik menatap Wu Kingsong. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, sebuah suara wanita terdengar. "Wu Kingsong, hentikan. Sebagai tetua agung dari keluarga Murong, mengapa kamu melakukan hal seperti itu?" Murong Sisi mengendarai perahu roh dan mendarat di samping Tanyun. Murong Sisi mengenakan pakaian yang sama seperti ketika dia pertama kali bertemu dengan Tanyun. Hanya saja pada saat ini, wajahnya penuh amarah. Salah satu kemarahannya adalah karena Wu Kingsong menghabisi orang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Di antara ratusan tetua dari keluarga Murong, secara alami ada yang memihak pada Murong Sisi. Tetua itu memberitahu Murong Sisi bahwa Murong Gudao mengancam Tanyun dengan nyawa Gongsun Ruoxi. Begitu Wu Kingsong ingin membuka mulutnya, Murong Sisi berkata, "Diam untukku. Katakan di mana ayahku. Apa yang terjadi dengan Ruoxi?" Wu Kingsong membungkuk dan berkata, "Nona, bawahan ini tidak tahu apa yang kamu katakan. Kepala keluarga sedang mengasingkan diri di alam rahasia Murong. Bagaimana dia bisa menangkap muridmu?" Murong Sisi mengangkat bahunya dengan marah. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya yang menutupi seluruh lembah. Kemudian, air mata cemas mengalir di matanya. Dia berkata dengan marah, "Ayah, 3 strategi yang aku berikan padamu itu bertujuan untuk membentuk aliansi dengan Tanyun. Mengambil Ruoxi atau gadis lainnya untuk mengancam Tanyun, itu perilaku yang benar-benar tercela. Apakah kamu pernah memikirkannya? Memang benar bahwa Ruoxi sangat mencintai Tanyun, tapi Tanyun mungkin tidak mencintainya. Bagaimana jika Tanyun tidak datang? Apa yang kamu inginkan? Aku telah mengatakannya berkali-kali secara pribadi. Bahkan jika Ruoxi bukan wanita yang dicintai Tanyun, tetapi ketika dia dan Tanyun sama-sama murid sekte suci Huangfu, mereka bertarung bersama di tanah abadi dan medan perang para dewa. Dengan karakter Tanyun, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Jika kamu belum memikirkannya, maka aku akan memberitahumu. Tanyun pasti akan menunggu sampai kekuatannya kuat. Kemudian dia akan memimpin sekte suci Huangfu untuk menghabisi keluarga Murong, seperti halnya keluarga Jin dan keluarga Si. Murong Sisi berlutut dan berkata lagi, "Ayah, semua yang dikatakan olehku untuk kelangsungan hidup keluarga Murong. Tolong jangan sakiti Ruoxi. Ruoxi dan Xiao adalah muridku. Aku tidak ingin Ruoxi dan Xiao menderita. Tolong hentikan. Aku mohon, jangan buat keluarga Murong menghilang." Murong Sisi membanting kepalanya ke perahu roh dengan keras dan berkata lagi, "Ayah, bicaralah. Aku tahu kamu ada di sini." Tanyun yang berada di belakang perahu roh, dia memandang Murong Sisi. Dia akhirnya mengerti bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan Murong Sisi. Song Wuxiao di dalam pagoda suci mendengarkan suara Murong Sisi. Lalu dia berkata sambil menangis, "Tanyun, apakah kamu melihatnya?" "Tanyun, jika keluarga Murong mendengarkan kata-kata guruku, aku mohon kamu tidak boleh menghancurkan keluarga Murong." Mendengarkan hal itu, Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bodoh, jangan menangis. Aku berjanji." Song Wuxiao berkata, "Terima kasih." Tanyun berkata,
Kamu adalah calon istriku. Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Jangan sedih. Selama keluarga Murong mengikuti perkataan Murong Sisi, aku akan melepaskan mereka. Setelah transmisi suara, Tanyun memiliki ide menangkap Murong Sisi dan memaksa kepala keluarga Murong untuk melepaskan Ruoxi. Tanyun bisa melihat bahwa Murong Sisi jujur dan baik seperti yang dikatakan Xiao, sementara ayahnya jelas merupakan penjahat. Murong Sisi berkata, "Ayah, aku tahu kamu di sini. Keluarlah." Suara kecemasan dan kekhawatiran Murong Sisi berlama-lama di lembah, tetapi Murong Gudao yang ada di dalam gua menjadi marah. Dia memasang penghalang kedap suara. Dia menatap para tetua, lalu dia berkata, "Siapa yang memberitahu gadis itu? Cepat katakan." Pada saat ini, Murong Kan mengurutkan keningnya dan berkata, "Gudao, lihatlah Sisi." Setelah Murong Kan selesai berbicara, Murong Gudao melepaskan kesadaran spiritualnya. Dia menemukan Murong Sisi memegang pedang dan ditempatkan di lehernya. Karena ranah Murong Sisi terlalu rendah, mustahil untuk merasakan kesadaran spiritual milik Murong Gudao. Tangan kanan Murong Sisi yang memegang pedang bergetar. Bilah tajam menembus kulit lehernya dan mengeluarkan darah. Murong Sisi melihat sekeliling dan berkata dengan tegas, "Ayah, aku menghitung sampai 3. Jika kamu tidak muncul lagi, aku akan mati di sini." Sampai hitungan ketiga, Murong Gudao tetap tidak menjawab. Murong Sisi tiba-tiba tertawa. Rasa kehilangan yang mendalam berkecambuk di hatinya. Dia tahu bahwa hidupnya tidak seberapa dibandingkan dengan tekad ayahnya untuk menyerang sekte suci Huangfu. Murong Sisi berkata, "Ayah, kamu kejam." Setelah itu, Murong Sisi menutup matanya. Dan saat lengan kanannya mengayunkan pedang, tiba-tiba Tanyun mengelurkan tangan kanannya seperti kilat dan meraih tangan kanan Murong Sisi. Murong Sisi berkata, "Lepaskan aku." Tanyun berkata, "Gadis, jika kamu tidak menyelamatkanku sebelumnya, lelaki tua ini pasti sudah dihabisi oleh orang bernama Wu Qingsong. Jangan gegabah, dengarkan orang tua ini. Jika ayahmu tidak keluar, itu berarti kamu tidak berharga. Dia memang seperti binatang buas." Lelaki tua ini dapat mengatakan bahwa ayahmu sangat tercela dan tidak tahu malu. Ku dengar sekte suci Huangfu adalah sekte yang baik. Ayahmu adalah seorang pengecut. Jika dia memiliki kemampuan untuk melawan Tanyun, mengapa dia mengancam Tanyun dengan seorang wanita yang menyukai Tanyun? Itu benar-benar tercela. Tanpa menunggu Tanyun selesai berbicara, raungan Murong Gudao bergema di seluruh lembah. "Kamu orang tua, beraninya kamu mengejek kepala keluarga ini. Aku akan menghabisimu." Saat berikutnya, Murong Gudao terbang keluar dari gua dan berdiri di udara. Dia memelototi Tanyun di perahu. Mengenai Murong Sisi, Murong Gudao benar-benar kecewa. Dia memang tidak ingin keluar dan menghentikan Murong Sisi. Dia keluar karena perkataan Tanyun. Dia adalah kepala keluarga Murong dan juga di alam eklosion tingkat ketiga. Tetapi dia dipermalukan oleh semut di alam janin tingkat ke-8. Itu membuatnya sangat marah. Murong Gudao menunjuk Tanyun dan berkata, "Orang tua, jika aku menghabisimu, itu hanya akan mengotori tanganku. Cepat berlutut, lalu habisi dirimu sendiri." Murong Sisi berkata dengan dingin, "Ayah, kamu tidak bisa menghabisinya, karena dia benar, kamu adalah binatang buas." Tanpa menunggu Murong Sisi selesai berbicara, Murong Gudao melepaskan aura yang sebanding dengan alam eklosion tingkat ke-5. Dengan suara keras, Murong Sisi tidak tahan dengan tekanan, dan dia tiba-tiba berlutut di perahu. Tanyun segera berbaring telungkup di perahu, lalu dia berteriak, "Maafkan aku." Murong Gudao berkata, "Orang tua, setelah kepala keluarga ini mendidik putriku, aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi 10.000 keping." Murong Gudao melesat dan mendarat di perahu. Dia menampar wajah Murong Sisi. Murong Gudao berkata dengan marah, "Ayah menyesal telah membesarkan anak perempuan seperti dirimu. Ayah ingin menguasai dunia, tetapi kamu meminta ayah menjadi bawahan Tanyun. Aku benar-benar marah padamu. Bagaimana bisa aku memiliki anak perempuan sepertimu?" Mendengarkan hal itu,
Murong Sisi tiba-tiba tersenyum sangat dingin. Lalu dia berkata, "Murong Gudau, karena kamu tidak keluar saat aku ingin menghabisi diriku sendiri, aku sudah menganggap kamu bukan ayahku. Gongsun Roxi adalah muridku. Aku membawanya dari Sekte Suci Wangfu menuju keluarga Murong untuk melindunginya, bukan untuk membiarkanmu menggunakannya. Kamu benar-benar tidak tahu malu." Sebelum Murong Sisi selesai berbicara, dia ditampar lagi oleh Murong Gudau. Murong Ningkang bergegas keluar dari gua dan mendarat di Prauro. Dia menghalangi Murong Sisi yang berlutut di Prauro dengan tubuhnya. Murong Ningkang berkata, "Ayah, kamu tidak bisa menghabisi kakak. Aku mohon." Murong Gudau berkata dengan acuh tak acuh, "Minggirlah, aku akan menghabisi kakakmu." Murong Kan dan Murong Seng juga terbang dari gua dan mendarat di Prauro. Pada saat ini, ketika Murong Sisi melihat adik, kakek dan leluhurnya, dia tiba-tiba tertawa dan berkata dengan sedih, "Kalian dan kepala keluarga Murong adalah orang yang sama. Ketika aku ingin menghabisi diriku sendiri, kalian tidak menghentikanku. Aku selalu menganggap adik, ayah, kakek, dan leluhur sebagai orang terdekat. Aku bahkan bisa mengorbankan nyawaku untuk kalian. Tetapi apa yang kalian lakukan? Murong Gudau, habisi aku jika kamu mau. Sudah kubilang, keluarga Murong akan dihancurkan oleh dirimu sendiri cepat atau lambat." Mendengarkan hal itu, wajah Murong Gudau menjadi pucat. Lalu dia berteriak tanpa ragu, "Aku Murong Gudau, sebagai kepala keluarga, mengumumkan bahwa Murong Sisi akan dihukum." Pada saat ini, Gongsun Roxi yang sangat lemah di dalam gua tidak dapat membuka matanya, tetapi air mata terus mengalir di pipinya. Dia benar-benar bersyukur dan tersentuh atas cinta kasih Murong Sisi untuknya. Murong Kan dan Murong Seng berhenti berbicara. Murong Ningkang melihat ke belakang dan menatap Murong Sisi dengan air mata. Dia melihat ketidakpedulian di mata Murong Sisi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Murong Ningkang berkata, "Kamu harus mengakui kesalahan." Murong Sisi berkata dengan dingin, "Diam, apa kamu seorang laki-laki? Kamu sangat mencintai Gongsun Roxi, tetapi kamu memperlakukannya seperti ini." Mendengarkan hal itu, Murong Ningkang berkata dengan marah, "Kak, demi keluarga, kupikir semua laki-laki akan membuat pilihan yang sama denganku." Murong Sisi menatap Murong Ningkang dengan mata merah. Lalu dia berkata, "Benarkah? Apakah kamu benar-benar yakin? Apakah kamu masih ingat Tanyun? Dia mempertaruhkan nyawanya untuk masuk ke kota Kaisaran Nanggong demi wanita yang dia cintai dan menyelamatkan Nanggong Yukin. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang tahu bahwa dia adalah pria sejati. Dan kamu tidak tahu malu seperti Murong Gudau." Murong Gudau menatap Murong Sisi. Lalu dia berkata, "Cukup, kamu matilah." Murong Gudau mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke arah kepala Murong Sisi. Orang seperti Murong Gudau bisa dikatakan kejam. Dia sama seperti Tobalin yang menghabisi saudara dan menghabisi ayahnya sendiri. Pada saat ini, Tanyun yang sedang berbaring di Prauro tiba-tiba melesat dan tangan kanannya memegang Murong Sisi. Pada saat yang sama, Tanyun meraih bagian belakang leher Murong Ningkang dengan tangan kirinya. Dia melakukan langkah Dewa Hongmeng untuk menghindari serangan Murong Gudau. Tanyun segera menuju ke arah gua. Alasan mengapa Tanyun memasuki gua itu karena dia mengetahui bahwa ada 3 orang di alam eklosion. Sekarang Tanyun telah dipromosikan ke alam janin tingkat 8. Jiwanya hampir sekuat alam eklosion tingkat keempat. Dia hanya melihat sekilas dari Prauro bahwa Murong Gudau, Murong Kan dan Murong Seng berada di alam eklosion tingkat ketiga. Tanyun tahu bahwa sekarang ini adalah waktu terbaik untuk menyelamatkan Gongsun Roxi. Jadi dia dengan tegas menyelamatkan Murong Sisi. Murong Sisi diselamatkan karena dia adalah guru Xiao dan Roxi. Alasan mengapa Murong Ningkang ditangkap hidup-hidup itu untuk berjaga-jaga jika ada orang kuat lainnya di dalam gua. Saat Tanyun memasuki gua, dia menggunakan mata Dewa Hongmeng pada ratusan tetua.
Tanyun menemukan bahwa Gongsun Roxy terbaring di dalam gua. Dengan lambaian tangan kanannya, pagoda suci muncul di gua. Tanyun berkata, "Xiao, bawa Roxy ke dalam pagoda. Keratua Dato Moer Yukin, Subing Yingying, kalian semua keluar untuk bertarung melawan 3 orang di alam eklusion tingkat ketiga." Sebelum Tanyun bisa menyelesaikan kata-katanya, Murong Gudao, Murong Kan, dan Murong Seng bergegas ke gua dengan marah. Murong Gudao berkata dengan suara serak, "Siapa kamu? Lepaskan anakku." Oke guys, episode kali ini mungkin cukup di sini aja ya. Karena nggak ada Saweria, ya udah langsung penutupan aja. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.